Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, informasi guru dan tunjangan. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting, yaitu tentang linearitas ijazah yang harus diketahui oleh guru honorer sebelum memilih formasi guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini teman-teman kita akan mencoba menelaah sedikit tentang linearitas ijazah yang seharusnya teman-teman guru honorer harus pahami agar teman-teman tidak salah formasi saat mendaftar guru P3K di tahun 2021. Nah, dasar hukum kita pada hari ini adalah kita mencoba menelaah dasar hukum kita yang pertama, itu adalah daftar linearitas kualifikasi S1 D4 dengan program studi PPG dalam jabatan. Jadi ini adalah semacam surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang linearitas program studi PPG dalam jabatan. Kemudian aturan kedua yaitu kita berdasarkan di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang kode mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik, seperti itu, dan itu akan kita kolaborasikan dengan informasi atau aturan terbaru tentang surat edaran yang berkaitan dengan guru P3K atau P3K di tahun 2021 yang kemarin teman-teman tentunya sudah download semua ya, SE Direktur Jenderal Pendidikan tentang linearitas sertifikat pendidik dan ijazah untuk P3K tahun 2021. Nah, di sini kita akan mencoba menelaah ya. Jadi istilahnya di sini kita telah khusus mapel atau ijazah yang bisa mengajar di kelas ya, di guru kelas SD, seperti itu. Karena di kolom komentar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa namanya ya, yang berkaitan dengan linearitas ijazah tentang sertifikat pendidik atau linearitas ijazah seputar guru P3K, seperti itu. Contohnya di sini ada dari teman kita, saya dulu mengajar di SMK tapi tahun ini diganti di SD. Tapi di SD belum masuk Dapodik. Ijazah saya bahasa Indonesia, serdik saya juga bahasa Indonesia. Saya bisa ikut P3K guru kelas tidak? Serdik saya dapat poin afirmasi, seperti itu. Nah, jadi jawabannya ini gampang sekali. Jadi karena teman guru kita ini berijazah bahasa Indonesia dan juga berserdik bahasa Indonesia. Nah, istilahnya ini dia belum masuk di Dapodik teman-temannya, belum masuk di Dapodik. Berarti secara otomatis apakah kemungkinan dia bisa masuk di lulusan PPG ya, di lulusan PPG Prajabatan. Namun kalau dia pernah mengikuti PPG dalam jabatan, berarti secara otomatis tidak bisa dikategorikan ke dalam lulusan PPG Prajabatan yang merupakan salah satu peserta yang bisa mengikuti P3K. Harusnya dia harus tetap terdaftar di Dapodik untuk bisa mengikuti guru P3K di tahun 2021, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya. Di sini ada teman kita, maaf Kak, tanya, ijazah saya S1 Pendidikan Fisika, memiliki serdik pendidikan IPA, namun mengajar IPA SMP dan Satmingkal di sekolah SMP swasta. Bisakah saya di tahap 2 PPK mendaftar formasi guru kelas? Nah, jawabannya seperti ini. Jika kita melihat dari segi sertifikat pendidik, kita coba cek dulu di SE yang berkaitan dengan P3K. Di sini kita coba cari fisika teman-teman ya. Nah, fisika seperti itu. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Serdiknya adalah pendidikan IPA. Nah, sekarang kita lihat serdiknya adalah pendidikan IPA ya. Di sini ada. Nah, ijazahnya adalah fisika kalau tidak salah. Ibu ini ijazahnya fisika. Ya, saya perbesar sedikit teman-teman ya supaya jelas ya. Nah, di sini jelas teman-teman ya, semoga jelas. Nah, di sini ijazah S1-nya adalah fisika, kemudian kode serdiknya adalah 097 ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ada jenjang SD. Jadi secara otomatis guru ini bisa melamar P3K sebagai guru kelas SD, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu karena ada kekuatan di serdiknya, linear dengan formasi guru kelas SD sebagai guru kelas ya. Jadi ibu atas nama siapa tadi, Leandra Armanto, itu tidak usah khawatir karena linear teman-teman ya, linear. Jadi silahkan belajar yang rajin, semoga lulus P3K sebagai formasi guru kelas ya. Nah, tapi jika seandainya di tempat ibu mengajar
itu SMP ada formasi IPA atau fisika, alangkah baiknya ibu harus tetap memilih fisika atau IPA sebagai pilihan, karena tidak bisa ibu meninggalkan sekolah induk jika memang ada formasi di sekolah induk ibu ya. Jadi kecuali memang kalau tidak ada formasi IPA atau fisika di sekolah ibu, barulah bisa melamar guru kelas SD, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut di pertanyaan berikutnya. Saya S1 Sarjana Pendidikan jurusan IPS. Apakah bisa mengambil guru kelas SD? Maksudnya ini adalah ya, Bapak Supriyanti berijazah IPS. Apakah bisa mengambil guru kelas SD? Oke, kita coba lihat di SE-nya dulu. Guru kelas SD ya. Jadi kita cari IPS ya. Nah, IPS oke ada. Nah, IPS ya. Ini IPS ada. Nah, IPS ada, ijazah IPS, kode bidang studi sertifikasi adalah guru kelas, satuan pendidikan adalah SD ya, boleh. Di sini juga ada tadris IPS, bisa mengajar di sekolah dasar. Jadi jawabannya jelas ya, bahwa Bapak Supri bisa mengambil formasi guru kelas SD jika di sekolah induk Bapak tidak ada jurusan IPS, atau memang Bapak Supri ini memang sudah mengajar di kelas SD ya, di sekolah dasar, maka tidak ada masalah. Pendidikan jurusan IPS itu linear dengan guru kelas SD. Bagaimana jika tidak memiliki serdik? Nah, kalau tidak memiliki serdik, kita berdasarkan di sini teman-teman ya, kita berdasarkan di sini. Nah, di sini ada kode linearitas ya untuk yang sertifikat pendidik. Nah, di sini ada 9 program studi yang bisa mengajar di SD, termasuk PGSD, psikologi, PGMI, tarbiyah, pendidikan matematika, pendidikan bahasa, dan di sini ada pendidikan IPS. Pendidikan IPS ini turunannya banyak teman-teman ya. Ada pendidikan sejarah, ada pendidikan geografi, pendidikan ekonomi. Jadi sudah jelas bahwa pendidikan IPS itu bisa mengajar di kelas dan bisa mengikuti program PPG sertifikasi guru kelas SD, jadi aman. Nah, bagaimana jika tidak memiliki serdik? Harusnya sih sebenarnya aman ya, meskipun tidak memiliki serdik, harusnya jurusan IPS itu atau yang linear dengan guru kelas SD itu bisa mengajar atau bisa mengambil formasi guru kelas SD meskipun tidak memiliki serdik, kecuali memang dari pihak BKN atau pihak Kemendikbud mengharuskan harus betul-betul sama dengan ijazahnya. Namun kalau kita berdasarkan di sini tabel linearitas itu tidak jadi masalah harusnya. Jadi harusnya sih bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini serius gak nih Bang? Saya pendidikan fisika, soalnya ada niatan ke SD. Jika memang tidak ada jurusan fisika di sekolah Bapak, misalnya di SMP atau di SMA, kalau ke SD itu bisa saja terjadi. Bisa jadi Bapak Fafian ini melamar formasi P3K guru kelas SD, karena fisika itu linear dengan SD ya, bisa ngajar di SD juga sebenarnya. Di sini tabel linearitasnya ada di sini ya, pendidikan kimia, pendidikan fisika ya, bisa ngajar di sekolah dasar. Nah Bang, kalau tidak ada sertifikat pendidik gimana? Nah, kalau tidak ada sertifikat pendidik harusnya juga sih bisa sebenarnya ya, harusnya bisa, karena pendidikan fisika itu bisa ikut PPG guru kelas. Berarti sebenarnya cocok ya. Harusnya sih pendidikan fisika tanpa serdik pun seharusnya bisa, kecuali memang dari pihak Kemendikbud atau pihak BKN tidak mengharuskan seperti itu. Tapi kalau kita mengimplementasikan atau mengartikan aturan yang ada, harusnya sih boleh pendidikan fisika ngajar di SD tanpa sertifikat pendidik. Nanti serdiknya ketika sudah mengajar di SD baru ikut PPG kan mengikut teman-teman, ijazahnya bisa disesuaikan dengan guru kelas SD seperti itu. Jadi seharusnya tidak ada masalah, kecuali memang dari pihak Kemendikbud ada pertimbangan lain ya yang sehingga tidak bisa. Tapi kalau admin sendiri harusnya sih bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada saya S1 program seni, dah terdaftar di Dapodik, saya ngajar di SD. Apakah bisa ikut P3K di SD? Nah, kita langsung lihat di sini saja. Apakah ada seni di sini? Nah, ternyata tidak ada pendidikan seni teman-teman ya, tidak ada pendidikan seni. Jadi secara otomatis pendidikan seni itu tidak linear mengikuti PPG guru kelas, alias tidak bisa mengajar di SD seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya ini pendidikan seni itu tidak bisa menjadi guru kelas SD kecuali ada serdik yang linear dengan guru SD. Tapi harusnya sih tidak bisa, karena serdik itu disesuaikan di sini juga program studinya yang bisa ikut PPG guru kelas SD seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut.
Nah, istri saya sudah mengajar 20 tahun di SD, tapi ijazah SD PG PAUD sebelum ada peraturan linearitas. Bagaimana solusinya? Kita lihat di sini ya. Kita lihat lagi di sini, adakah PAUD? Nah, di sini PG PAUD itu linear dengan guru TK, teman-teman ya. Di sini PGMI saya lihat tidak ada PAUD di sini, teman-temannya. Jadi kemungkinan tidak linear ya, atau memang ada kebijakan lain sehingga bisa linear ya. Di sini saya tidak melihat ada linearitas PG PAUD di guru kelas SD. Coba teman-teman perhatikan ya, tidak ada ya. Kalau di TK, guru kelas TK memang ada PGTK strip PG PAUD seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi informasi berikutnya. Ijazah saya penjas mengajar guru kelas SD. Saya harus mendaftar jadi guru kelas atau guru penjas? Nah, jawabannya ini harus jadi guru penjas, karena ijazah S1 penjas itu hanya bisa mengajar di mapel penjas, baik di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat dulu di sini. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi misalnya seorang guru berpendidikan matematika ingin mengajar di SD, bisakah guru berijazah pendidikan matematika mengajar di SD? Bisa sekali. Dan apakah bisa mengikuti program P3K dengan memilih formasi guru kelas SD? Seharusnya bisa, meskipun tanpa sertifikat pendidik, kecuali memang dari pihak Kemendikbud dan pihak BKN mengharuskan tidak bisa. Tapi kalau menurut admin sendiri, berdasarkan apa yang admin artikan di sini, harusnya pendidikan matematika itu bisa juga mengajar sebagai guru kelas sekaligus memilih formasi P3K. Jadi harusnya seperti itu, teman-teman tidak usah khawatir ya. Nah, apalagi kalau pendidikan bahasa Indonesia, nyata-nyata pendidikan bahasa Indonesia itu banyak teman-teman, guru pendidikan bahasa Indonesia ikut PPG 027. Jadi pendidikan bahasa Indonesia ini bisa mengajar di kelas SD seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, ini ada tabel linearitas pendidikan IPS. Ijazah IPS itu bisa ngajar di SD, bisa milih formasi P3K di SD, SMA, SMK, dan SMP. Itu jika punya serdik. Kalau tidak punya serdik, harusnya juga bisa seperti itu, kecuali memang ada dari pihak Kemendikbud atau BKN yang menyebabkan sehingga tidak bisa seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Jadi di sini kita coba cari lagi pertanyaan. Apakah masih ada? Nah, di sini masih ada. Bang, saya lulusan pendidikan matematika Pak dan belum sertifikasi. Berarti kalau sekolah saya ada formasi, saya bisa ikut di formasi sekolah saya sebagai guru kelas ya. Jadi Bapak ini atau Ibu ini adalah lulusan atau memiliki ijazah pendidikan matematika dan intinya belum juga sertifikasi, berarti belum ada serdik. Dan kemungkinan besar Bapak ini mengajar juga di SD. Nah, kalau di sekolahnya ada formasi guru kelas, apakah bisa milih formasi guru kelas? Ya, harusnya bisa. Ya, harusnya bisa, teman-teman, jangan khawatir ya. Kalau kita berdasarkan di SE di sini, kita lihat matematika. Nah, di sini matematika. Di sini matematika ya, ilmu matematika, pendidikan matematika, ilmu matematika, dan pengetahuan alam itu bisa mengajar di SD, teman-teman ya. Diperhatikan, ini bisa mengajar di sekolah dasar. Nah, kalau kita lihat lagi peraturan di sini di linearitas PPG ada pendidikan matematika. Pendidikan matematika itu bisa menjadi guru SD, teman-teman. Bisa menjadi guru SD dan bisa mengikuti PPG guru kelas SD. Kalau kita implementasikan atau kita artikan secara otomatis, pendidikan matematika itu linear jika menjadi guru SD dan linear jika mengikuti PPG guru kelas. Kalau pendaftaran P3K harusnya linear, tanpa serdik harusnya bisa seperti itu, teman-teman ya. Kecuali memang ada kebijakan lain dari BKN atau pihak Kemendikbud. Yang jelasnya kalau kita berdasarkan aturan di sini, itu sebenarnya kena bahwa pendidikan matematika bisa memilih formasi P3K guru SD meskipun tanpa memiliki serdik. Harusnya seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan berikutnya ya. Jadi sudah terjawab di sini, saya lulusan pendidikan matematika Pak dan belum sertifikasi. Apakah bisa pilih guru kelas? Bisa, teman-teman ya, harusnya bisa ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada kata teman. Nah, di sini ada Bapak Sony Octaviano. Kata teman, jurusan S1 Bahasa Indonesia gak bisa ngelamar ke guru kelas SD. Wah, kenapa bisa? Ternyata bisa ya Pak. Soalnya saya Dapodik SD. Wow, mantap sekali. Jika memang teman-teman guru ini, Bapak Sony ini sudah di Dapodik SD dan punya S1 Bahasa Indonesia, ingin lamar guru kelas SD, tidak ada masalah. Bisa, teman-temannya, bisa meskipun tanpa serdik atau lebih baik lagi kalau ada serdiknya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini ada dari Rina Sitohang ya. Serius ini Gan. Soalnya saya jurusan pendidikan matematika, terus saya mengajar di SD. Kalau daftar PPK bisa ambil formasi di SD kan bisa teman-teman ya, harusnya bisa. Di sini sudah jelas ya, pendidikan matematika itu bisa mengajar di SD ya, bisa mengajar di SD. Kemudian di sini juga bisa mengikuti PPG guru kelas dan bisa mengajar sebagai guru kelas. Jadi dasarnya di mana sehingga pendidikan matematika ini tidak bisa melamar P3K guru kelas? Dasarnya di mana kira-kira? Meskipun tanpa serdik, dasarnya di mana kira-kira? Harusnya bisa teman-teman ya. Jadi pendidikan matematika itu harusnya bisa sekali melamar P3K guru kelas SD meskipun tanpa sertifikat pendidik, kecuali memang kalau memang dari pihak Kemendikbud atau pihak BKN ada pikiran lain, ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak bisa. Tapi kalau admin mengartikan tiga aturan ini, saya jamin bahwa sebenarnya pendidikan matematika harusnya bisa ngajar di SD dan bisa melamar P3K di SD sebagai memilih formasi guru kelas SD meskipun tanpa serdik seperti itu. Jadi teman-teman tenang saja harusnya ya, teman-teman tenang saja karena pendidikan matematika ini bisa jadi guru SD, bisa ikut PPG guru SD seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Kak, nanya kakak yang ijazahnya gak linear bisa nggak ngambil guru kelas SD? Misalkan ijazah biologi gitu, ngambil guru kelas tanpa serdik boleh gak? Oke, kita lihat di sini dulu aturannya. Di sini kita cari biologi teman-teman ya. Di sini ada biologi. Nah, di sini IPA ada pendidikan biologi. Nah, sekarang pendidikan biologi itu ternyata linear ya, bisa mengajar sebagai guru SD. Kemudian pendidikan biologi ini bisa juga bisa juga mengikuti PPG guru kelas. Jadi aman sebenarnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di SE-nya lagi. Kita cari biologi. Oke, biologi. Oh, salah. Biologi. Oke, biologi. Nah, di sini ada biologi. Nah, di sini jelas teman-teman ya, biologi ijazahnya. Nah, di sini biologi. Oke. Nah, biologi ini. Biologi itu bisa mengajar di SD sebagai guru kelas. Kenapa tidak? Kalau melamar sebagai guru P3K juga harusnya bisa teman-teman ya. Ini sudah memenuhi persyaratan sebenarnya. Ini linear, bisa ikut PPG guru SD dan bisa mengajar sebagai guru SD. Jadi harusnya bisa mendaftar guru kelas SD di P3K, kecuali jika memang ada kebijakan yang menyebabkan tidak bisa. Tapi kalau menurut aturan di sini harusnya bisa seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, jika seorang guru pendidikan biologi mengajar di SMP, kemudian ada jurusan biologi di SMP, sebaiknya milih pendidikan biologi di SMP. Jangan lagi lari ke SD kalau memang ada jurusan di sekolah induk, kecuali tidak ada jurusannya, daripada tidak daftar P3K ya. Dan di sini memang linear teman-teman ya. Pendidikan biologi itu bisa ngajar di SD, bisa ikut PPG guru SD juga seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya tentang linearitas ijazah guru honorer saat memilih formasi guru kelas SD. Semoga video ini bermanfaat dan sekedar informasi untuk menambah keyakinan teman-teman. Sebaiknya teman-teman menonton video dari channel Gua Kepo ya. Silakan tonton juga channel dari Gua Kepo yang membahas linearitas ijazah. Di situ juga dibahas secara mendetail sekali sehingga teman-teman bisa punya keyakinan kuat tentang ijazah teman-teman apakah linear di SD atau tidak. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.